Oke, kita jumpa lagi dalam pertemuan IT Audit. Adapun topik pada pertemuan ini adalah IT Audit Type. Tipe-tipe dari audit itu sendiri sangat banyak. Jadi kita bisa lihat di sini ada 11 dari tipe audit yang dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama kategori general, yang kedua adalah kategori information system, yang berikutnya kategori IT governance, kategori IT risk management. Oke, kita nanti akan melihat satu persatu dari tipe-tipe audit yang sudah disebutkan di sini ya. IT General Control adalah review umum yang dilakukan terhadap kontrol-kontrol yang ada pada sebuah lingkungan IT di sebuah perusahaan. Adapun area ruang lingkupnya itu mencakup akses kontrol. Terus ada juga mencakup kepatuhan terhadap internal kontrol dan prosedur IT yang berlaku. Jadi selain akses kontrol yang diperiksa, area yang dicakup pada General IT Audit ini adalah kepatuhan terhadap internal kontrol yang telah ditetapkan dan prosedur-prosedur IT yang berlaku pada sebuah perusahaan. Apalagi internal kontrol. Nah, kita sudah membahas internal kontrol pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti dibaca lagi. Yang berikutnya apalagi area yang dilingkupi, yang di ruang lingkup pada IT General Control ini yang adalah termasuk di sini environmental control dan disaster recovery. Dalam hal ini, General Control menjadi salah satu jaminan pada saat perusahaan melakukan audit finance atau keuangan. Kenapa? Karena dengan adanya IT Control Audit menunjukkan adanya jaminan pada eksistensi dan keefektifan IT Control yang telah ditetapkan perusahaan. Pada saat IT Control sudah dipastikan atau sudah dinyatakan efektif dari audit General Control ini, maka auditor dapat melakukan audit terhadap data keuangan. Data keuangan adalah data yang paling krusial pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa General Control telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, IT General Control Audit ini dapat menjadi sebuah jaminan untuk manajemen untuk memastikan bahwa IT Control yang sudah diterapkan itu sudah efektif tanpa perlu melakukan audit yang lebih spesifik. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, IT komponen itu kan ada banyak sekali ya. Misalnya application, database, security, tata kelola. Nah, IT General Control ini dapat digunakan sebagai gambaran umum terhadap semua kontrol yang telah diterapkan pada IT. Jadi kita bisa lihat di sini nanti. Kita bisa lihat di sini yang sudah pada pertemuan yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ini adalah beberapa area pada IT audit. Ada banyak ya, ada bisnis proses, ada yang disebut dengan interface, application, database, server, network, data center, dan yang terakhir adalah monitoring. Dan area yang inilah yang disebut dengan, yang mencakup semua ini adalah yang disebut dengan general control gitu. Ini yang disebut dengan general control, seperti itu ya. Jadi semua area yang kita cakup ini sudah menjadi gambaran. Jadi kalau misalnya sebuah general control dilakukan, itu menjadi gambaran terhadap kontrol secara spesifik. Jadi pada saat kita sudah menghasilkan sebuah konklusi dari general control, itu menjadi gambaran dari semua kontrol-kontrol yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kita kemudian akan membahas application control audit. Nah, bedanya kalau tadi itu general control itu mencakup keseluruhan, nah application ini sudah mencakup secara lebih yaitu salah satunya area aplikasi. Misalnya aplikasi ERP atau accounting. Nah, jadi sudah lebih spesifik ke aplikasi. Nah, dia juga area yang di cover di application system ini termasuk di sini adalah inputnya. Jadi bagaimana, kan kalau sebuah sistem informasi itu atau aplikasi itu ada input, ada proses, dan ada output. Jadi yang dikelola di dalam application control audit ini adalah apa input yang dimasukkan ke aplikasi, apa proses yang dilakukan di aplikasi, dan apa kontrolnya. Nah, application control audit ini lebih spesifik ke bisnis proses yang spesifik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aplikasi CIS, jadi ada bisnis proses di sana, misalnya bisnis proses pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Jadi di sini kita membutuhkan namanya skill yang lebih spesialis. Misalnya kalau kita sudah misalnya kita masuk sebagai contoh Dell, kita bisa melihat di sini ada beberapa aplikasi CIS di sini, terus ada aplikasi misalnya Dell ACID. Nah, di sini juga ada aplikasi kita sebut misalnya dengan e-course ya. Nah, terus aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini yang disebut dengan application audit application yang tadi.
Jadi apa yang dikelola di sini? Nah, sebuah informasi itu kan akan memasukkan ada sebuah namanya inputan. Inputannya itu bisa berupa data gitu. Nah, di dalam SIS akan dilakukan beberapa proses. Misalnya proses apa di sini? Ada proses KRS, nilai gitu, penilaian. Terus misalnya di sini kita bisa misalnya melihat perwalian dan seterusnya. Jadi ada beberapa proses bisnis yang akan dikelola dan banyak ya di sini disebut dengan functional specification ya. Nah, ini nanti akan menjadi disebut dengan proses dan terakhir akan menghasilkan yang namanya output. Nah, karena pada saat kita melakukan application control audit ini sudah spesifik ke proses bisnis, oleh karena itu dibutuhkan adanya skill atau pengetahuan yang lebih spesifik seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tata kelola audit. Tata kelola audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa IT yang sudah dilakukan selama ini sudah align atau sudah selaras dengan tujuan dari perusahaan secara umum. Selain itu juga untuk memastikan bahwa IT risk atau risiko dikelola. Jadi bahwa sudah diimplementasikan adanya IT risk management. Berikutnya untuk mengetahui bahwa semua investasi selama ini yang dilakukan terhadap IT itu sesuai. Jadi kalau misalnya apakah investasi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Dan bahwa IT yang sudah diimplementasikan atau diterapkan selama ini itu sudah mencapai competitive advantage. Jadi artinya di sini bahwa IT itu tidak hanya sebagai supporting, tapi juga sudah bisa menghasilkan sebuah value atau meng-create business process opportunity. Nah, pada IT governance audit ini yang itu mencakup pada keterlibatan dari board of director. Jadi karena dia sudah arahnya ke business goal, ya arahnya itu adalah bahwa board of director itu harus terlibat. Berikutnya adalah bagaimana IT itu secara umum. Berikutnya adalah bagaimana strategi yang sudah dilakukan sekarang itu align dengan bisnis strategi. Jadi ada strategi IT, ada bisnis strategi, apakah sudah align ataukah sudah selaras. Dan bagaimana tata kelola IT itu ditranslasi atau diterjemahkan terhadap IT manajemen dan operasional. Contohnya itu seperti ini. Misalnya perusahaan itu pasti kayak perusahaan itu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan perusahaan apa? Misalnya let's say lah mencapai adanya benefitnya berapa gitu, misalnya 1M gitu ya, 1M gitu. Atau mahasiswa baru 100%, let's say seperti itu ya contoh ya. Dan seterusnya. Nah, tujuan dari organisasi ini harus selaras atau harus align dengan yang disebut dengan tujuan dari IT-nya gitu. Jadi IT itu di sini tidak berjalan sendiri. Jadi IT ini tidak memiliki tujuan sendiri-sendiri. Tiba-tiba tujuannya misalnya tidak align dengan ini. Nah, tujuannya IT ini harus align dengan tujuan dari organisasi. Nah, disinilah yang disebut dengan tata kelola itu memastikan bahwa tujuan dari IT atau apa yang dilaksanakan di IT selama ini sudah selaras dengan tujuan dari perusahaan secara umum. Dan bagaimana tujuan IT ini diterjemahkan menjadi level operasional. Nah, inilah yang dikelola di IT governance audit. Seperti itu ya. IT investment audit ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap investasi yang telah diberikan ke IT. Jadi untuk memastikan bahwa investasi itu kan dana yang sudah dikeluarkan untuk IT itu apakah memang sesuai dengan return atau benefit yang sudah diberikan oleh IT kepada perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu sudah memberikan 1M, apakah 1M itu sesuai dengan apa yang keuntungan yang sudah diberikan dari IT itu sendiri terhadap perusahaan gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa investasi ini juga apa pendekatan dilakukan untuk memastikan investasi ini? Ada beberapa pendekatan yang misalnya value analysis, return on investment dan seterusnya. Jadi ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari investasi IT. Oke, IT audit berikutnya adalah IT risk. Jadi dari katanya aja ada kata risk di sini, itu risiko. Nah,
Di sini tuh IT risk ini memastikan ada evaluasi bagaimana risk management itu telah diimplementasikan. Ada nggak risk management dalam perusahaan dan bagaimana cara pengimplementasiannya dan apakah sudah dikelola dengan baik. Seorang auditor IS harus melakukan review terhadap risk profile dari sebuah perusahaan. Dengan cara apa? Dengan melihat IT risk policy-nya. Jadi harus ada IT risk policy ya. Setelah itu prosedur dan risk register. Jadi apa ini disebut dengan IT risk policy, prosedur dan risk register ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, dilihat dari mana? Dari barang bukti atau evidence bahwa risiko itu sudah benar-benar diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Berikutnya adalah dari melihat bagaimana risk awareness level dalam perusahaan. Jadi, apakah perusahaan itu aware terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Itulah yang dikelola di dalam. Nah, berikutnya adalah information security audit. Nah, dari bahasanya saja kita sudah memahami bahwa ini areanya itu adalah di level information security. Yang dibahas yang dikelola di sini adalah keamanan dari network, keamanan dari database dan aplikasi, bagaimana proteksi terhadap virus, bagaimana keamanan web dan intrusion detect. Biasanya security audit ini dilakukan lebih sering daripada audit-audit yang lain. Dan bahkan di beberapa perusahaan security audit ini dilakukan secara real time. Jadi misalnya langsung diberi attack. Nah, bagaimana IT itu bisa merespon terhadap attack itu? Apakah memang sudah diimplementasikan dengan baik? Nah, berikutnya adalah system development audit. Jadi system development audit ini melakukan audit terhadap pelaksanaan SDLC ya, software development life cycle. IS auditor untuk melakukan audit harus diperlukan untuk dapat involve atau terlibat dalam pengembangan sistem informasi yang sedang diimplementasikan untuk memastikan bahwa kontrol terhadap sistem development itu sudah dikerjakan dengan baik. Untuk menjaga independensi dari seorang IS auditor itu tidak diperlukan untuk langsung terlibat gitu pada saat mereka melakukan desain itu dia terlibat langsung, enggak. Tapi dalam hal ini IS auditor itu hanya mereview dari implementation. Jadi misalnya implementasinya terhadap desain seperti apa. Di hal ini disebut juga ensure compliance with user and system requirement. Pada saat kita melakukan analisis dan desain kan kita sudah mendapatkan apa yang disebut dengan user dan system requirement. Jadi seorang IS auditor itu akan memastikan bahwa apa yang kita implementasikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari user yang kita angkat dari fase requirement gathering, analisis, dan desain. Berikutnya adalah audit terhadap business continuity atau disaster recovery audit. Nah, dalam audit ini dilakukan evaluasi terhadap seberapa prepare atau seberapa siapkah perusahaan atau IT apabila terjadi disaster atau bencana. Apabila terjadi bencana ini seberapa prepare atau seberapa ready-kah perusahaan untuk mengelola impact dari bencana tersebut terhadap operasi dalam perusahaan. Ini dapat juga dilakukan sebagai bagian dari security audit. Area yang diaudit pada business continuity atau disaster recovery audit ini fokus ke policy atau aturan-aturan, perencanaan, implementation, dan monitoring dari business continuity dan disaster recovery plan-nya. Jadi sebuah perusahaan itu harus memiliki yang disebut dengan business continuity atau disaster recovery plan. Di inilah nanti yang akan diaudit oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah IT performance audit. Nah, IT performance audit ini mengevaluasi seberapa baguskah performance dari IT secara keseluruhan. Bagaimana IT service delivery-nya. Jadi layanan IT ini terhadap user itu sebaik apa gitu. Bagaimana layanan itu akan terimpact terhadap perusahaan secara umum. Berikutnya adalah compliance audit. Nah, compliance audit ini melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dari IT terhadap aturan-aturan yang ada, prosedur yang ada, regulasi dan legislation gitu. IT policy dan prosedur ini dibuat oleh perusahaan. Jadi perusahaan membuat IT prosedur dan policy dan bagaimana IT itu comply atau patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, regulasi dan legislation dilakukan oleh government atau otoritas yang terlibat. Jadi ada 4 ya, IT prosedur dan policy itu dibuat oleh enterprise atau perusahaan, tetapi regulation dan legislation itu diberikan oleh pemerintah atau otoritas-otoritas yang terlibat di bidangnya. Berikutnya adalah specialized audit. Specialized audit di sini membutuhkan skill yang lebih spesifik dan biasanya itu specialized audit ini dilakukan apabila ada sebuah audit yang lebih
lebih detail lagi atau beyond dari yang disebut dengan general control audit. Misalnya apa? Audit terhadap firewall, database, cloud, dan seterusnya. Jadi dia yang lebih spesifik gitu dan membutuhkan skill yang lebih spesialis. Oke, sampai di sini pertemuan untuk topik ini dan terima kasih.